Kita ini kalau ada pernah dengar ya, ada jagat gede, ada jagat alit. Jadi kita adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Jadi kan ada yang bilang, kalau kamu ingin merubah dunia, cukup merubah pola pikirmu. Kan gitu. Nah, jadi kita coba untuk merubah mindset kita hingga terlahir suatu pemahaman-pemahaman baru untuk kita semua saling memperbaiki diri. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, ridho, kasih sayang. Kita bisa dipertemukan di siang hari ini di sini dengan keadaan sehat secara lahir dan batin, dan mudah-mudahan itu selalu melengkapi setiap perjalanan kita. Sholawat serta salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah mudah-mudahan kita nantinya pun mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak buat tuan rumah Bang Fajar. Terima kasih banyak, dan semua panitia termasuk teman-teman semua. Saya bersyukur sekali sebetulnya di sini tuh. Yang paling bersyukur itu saya, karena saya dipertemukan dengan teman-teman, dipertemukan dengan keluarga baru. Dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadi awal kita untuk sama-sama terus melanjutkan cita-cita para pendahulu kita. Mudah-mudahan terciptalah masyarakat yang lebih harmoni, yang lebih guyup, lebih rukun, lebih silih asa, silih asih, silih asuh, saling bau membau dan gotong royong terus. Jadi saya mohon izin, alhamdulillah, mudah-mudahan ini pun tidak hanya simbol saya diterima di sini, tapi ini menjadi satu ikatan kuat bahwa kita adalah satu keluarga ya Pak. Terima kasih banyak. Dan karena kita sudah jadi satu keluarga, saya berharap teman-teman menganggap saya itu seperti keluarga. Jadi ketika ada salah-salahnya saya itu lalai, sering saya lupa. Jadi teman-teman monggo ingatkan saya gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh kembang bersama. Kan itu lebih seru tuh kalau bareng-bareng. Jadi kalau kita terus memposisikan diri untuk selalu belajar, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk terus bertumbuh. Artinya masih dimaklumin, masih belajar gitu. Jadi penuh cinta kasih gitu. Kalau kita sudah merasa pintar ya wassalam. Katanya udah pintar tapi kok masih kayak gitu, kan gitu malu-maluin. Jadi mending kita memposisikan diri semua di sini, kita belajar bersama. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid. Toh juga yang saya sampaikan juga tidak lebih dari apa yang saya pelajari dari guru saya. Jadi saya sendiri juga nggak layak untuk disebut sebagai penemu ini atau pembawa ini. Saya cuman diberikan satu keilmuan yang tidak lebih, itulah hak dari teman-teman semua. Jadi saya ini cuman jembatan aja. Jadi ketika diberi keilmuan itu kan sebetulnya itu hak dari teman-teman semua. Jadi ayo kita sama-sama bertumbuh. Barangkali ketika teman-teman belajar ada satu makna-makna, pemahaman-pemahaman baru, kita bisa sharing, bisa lebih lengkap tuh puzzle kita memahami kehidupan. Dan yang terutama tujuannya sendiri adalah kita membangun satu koneksi bersama untuk satu tubuh. Kalau masalah metode, saya yakin teman-teman semua itu punya metode masing-masing. Pernah belajar dari mana gitu. Dan kita pun sebetulnya sudah terlalu capek atau kita cukup harus menghemat energi lah daripada kita harus berdebat soal metode mana yang paling bagus. Karena pasti nggak ada habisnya. Yang utama adalah bagaimana metode atau pembelajaran yang pernah teman-teman diberikan oleh guru-guru teman-teman. Poin utamanya adalah kebermanfaatan. Nah, ayo kita bareng-bareng di sini kita buat satu karya bersama untuk kebermanfaatan lingkungan kita paling tidak.
Nah, mudah-mudahan itu menjadi resonansi yang semakin besar hingga membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi saya tekankan juga bahwa Safari Silaturahmi Sinergi itu bukan satu organisasi atau ormas. Tapi ini cuma wadah buat kita bisa silaturahim. Nah, takutnya kan ini mau pemilu, saya dikira mau nyalon. Nah, itu saya tekankan bahwa ini cuma wadah untuk kita berkumpul bersama. Kita bisa belajar, saling belajar satu sama lain. Jadi tidak ada yang memiliki atau yang berhak satu orang yang memiliki Safari Silaturahmi Sinergi ini, karena ini milik teman-teman semua. Nah, karena ini milik teman-teman semua, mari kita jaga dengan tujuan yang sama, yaitu adalah terus berproses memperbaiki diri dan berupaya untuk memantaskan diri hingga dipilih olehnya, kan gitu. Ya, mungkin itu. Jadi kita diskusi bareng-bareng aja, monggo. Karena tadi kan banyak pertanyaan. Nah, sekarang harus lebih banyak. Saya namanya Deswan Masori dan kawan-kawan semua. Saya tinggal di Metro. Saya asli orang Lampung, Mas. Orang tua saya memang asli, dua-duanya orang Lampung. Saya mengikuti perjalanan dari Masori beberapa bulan yang lalu. Perjalanannya di YouTube, tapi yang saya ikuti. Saya terus terang sangat terkesan karena apa yang disampaikan Mas Sori bukan sesuatu yang ditujukan kepada sesuatu kelompok saja atau suatu golongan saja. Kita lihat sendiri dari bahasa yang disampaikan beliau pun bahasa Indonesia, bahasa nasional. Jadi betul-betul ini menunjukkan Mas Sori ini yang disampaikan adalah memang sesuatu yang universal. Dan saya tahu dari apa yang disampaikan oleh Mas Sori juga, justru beliau ini guru-guru dia itu, beliau dari, ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, tapi beliau sendiri aslinya suku Jawa. Jadi betul-betul memang saya yakin ilmu yang disampaikan ini tidak tertuju pada satu suku, tapi memang untuk ilmu kita semua, ilmu yang universal. Jadi ada beberapa, saya lanjut saja Mas Sori. Saya telah menyimak, walaupun ya mungkin belum semuanya saya simak YouTube dari Mas Sori, tapi sedikit banyak saya sudah tahu bagaimana gambarannya tentang supranatural. Saya juga sudah sedikit juga membaca bukunya Aas Sukarsah. Walaupun beliau itu memang bahasanya cukup intelektual. Nah, dari penjelasan itu, tapi begitu saya menyimak Mas Sori, oh itu maksudnya Mas Aas itu. Jadi penyampaian dari Mas Sori begitu enak untuk diterima lebih daripada membaca buku. Jadi kalau saya lihat dari yang saya baca dan saya simak, memang kita memang memerlukan suatu metode-metode atau cara-cara yang berbeda dari yang selama ini kita tahu. Terutama saya sendiri orang yang awam, Mas. Saya belum pernah tinggal di pondok. Saya juga belum pernah belajar apa, tapi saya otodidak, baca buku dan sebagainya, YouTube. Dari itu saya perhatikan memang intinya adalah kita adalah pengolahan energi yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yang memang ada, kata Mas Sori istilahnya psikolobus, itu ada 7.
Disitulah yang perlu kita optimalkan, begitu ya Mas Sori ya. Nah, jadi dalam hal ini tentu saja kita nanti akan sama-sama dikasih tahu sama Mas Sori caranya dengan senam kecerdasan itu nanti ya. Jadi yang perlu saya pertanyakan, lanjut saja singkat, bahwa gunanya kita meningkatkan atau mengolah energi kita itu adalah dalam rangka kita menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi itu nanti akan kita terapkan pada aktualisasinya di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, salah satu peran itu adalah bagaimana kita dalam bermasyarakat lebih bersahaja dan sebagainya, lebih bersyukur dan sebagainya itu. Nah, saya mohon maaf ini saya sebagai alhamdulillah salah satu wakil rakyat Mas Sori. Saya anggota DPRD di Kota Metro. Di situ saya terus terang mengalami banyak suatu pergolakan di dalam kehidupan saya, Mas Sori. Mungkin Mas Sori dan kita semua tahu, dalam proses kita untuk menjadi anggota DPRD pun kita tidak bisa mengelak adanya suatu proses yang dimana teman-teman di sini sudah pada tahu. Wanipiro dan sebagainya, itu nggak bisa kita tolak Mas Sori. Begitu kita jadi di dalam kantor DPRD itu sendiri juga bergejolak begitu banyaknya kepentingan dan sebagainya Mas. Nah, ini semua salah satu yang menjadi pergolakan di dalam batin. Kadang-kadang kita mau mengikuti begini, tidak mengikuti, kadang kita tersingkir, begitu Mas. Itu yang terjadi. Terisolasi, begitu dari yang lain. Ya, nah, ini dilema Mas, dilema kita semua. Nah makanya saya pengen petunjuk dari Mas Ori. Bagi saya pribadi khususnya menyikapi hal ini seperti apa, karena ya inilah kehidupan di sana seperti itu, dan kita memang harusnya tidak seperti itu. Dalam hal berdebat pun pernah Mas Ori menyampaikan kita tidak perlu berdebat, tidak ada gunanya berdebat, karena berdebat itu sama dengan orang dungu katanya. Tapi di kantor dewan saya harus berdebat terus Mas. Ya. Jadi itu seperti itulah yang terjadi Mas. Jadi di bawah ini Mas, di bawah di masyarakat. Saya ingin sedikit sementara itu dulu Mas. Mungkin banyak nanti tambahan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah soal psikolopus ya Pak. Jadi kan sebetulnya psikolopus itu kan dipakai oleh Kang Aas itu untuk memudahkan kita memahami satu indera sensorik di luar tubuh fisik kita. Nah, psikolopus itu kalau misalnya di bahasa biologi itu mendekatin kelenjar hormon, karena pusat-pusatnya ada di kelenjar hormon. Nah, ternyata kelenjar hormon ini sangat berpengaruh terhadap psikis kita. Dengan pengolahan kelenjar hormon yang optimal dan terus bertumbuh, itu memudahkan hormon-hormon dalam tubuh kita itu lancar. Lah itu yang memudahkan kita untuk memahami suatu bentuk kejadian atau apapun itu lebih holistik, lebih luas. Karena setiap psikolopus dia memiliki nilai-nilai psikis sendiri. Nah, ketika psikolopus itu teraktivasi, dia tumbuh, seseorang itu akan lebih mudah memaknai suatu bentuk kejadian untuk diambil nilai esensinya.
makna. Jadi di balik segala kejadian itu pasti ada hidayahnya. Ada poin-poin yang disampaikan. Nah itu kan yang disampaikan itu tinggal kita siap enggak untuk menerima pesan itu. Kan gitulah, psikologis ini memudahkan kita untuk menerima pesan-pesan itu. Hingga membentuk satu potensi-potensi diri yang unik. Nah karena setiap orang itu dilahirkan dengan keunikan-keunikannya masing-masing lah. Itulah yang disebut bahwa aku ciptakan berbeda-beda itu sebagai anugerah, bukan untuk diperbandingkan. Lah kita selama ini kan mengikuti satu sistem pola barat yang bersaing. Jadi ada klaster. Pintar itu harus seperti ini, nilainya sekian. Orang sukses itu harus bekerja seperti ini. Itu kan sebetulnya cuma ilusi citra. Atau gini, orang tampan itu harus putih, mangir gitu. Itu kata siapa kan belum tentu gitu. Sapi. Nah itu kan citra-citra yang hanya ilusi. Makanya kan sebetulnya poin diciptakan manusia itu yang dinilai bukan ketampanannya, bukan jabatannya, bukan tinggi ilmunya, tapi yang dinilai adalah kebermanfaatan hidupnya. Kan nilainya lebih dalam. Nah kita kan sendiri kan disuruh berlomba-lomba itu bukan bersaing tapi memperbaiki diri. Kan gitu. Nah setelah kita berlomba-lomba memperbaiki diri, itulah kita berharap bahwa hidup kita yang hanya sekedar mampir minum itu tidak sia-sia. Jadi ada nilai kebermanfaatan yang terus terjaga. Jadi gini, kalau kita misalnya bicara hidup secara fisik, kita pakai standar Rasulullah, itu kan 60 tahun tuh. Nah tapi beliau tetap ada, dengan apa? Dengan karyanya. Jadi mungkin saya bisa hidup itu secara fisik 60 tahun, tapi saya ingin hidup abadi. Dengan apa? Dengan karya-karya yang saya ciptakan untuk kebermanfaatan itu. Nah itu kan yang disebut bahwa amal ibadah yang terus menerus itu kan ilmu, kebermanfaatan. Nah kita coba harus ke arah situ sekarang, digeser ke arah situ. Jadi ayo kita sama-sama men-stressing diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Karena waktu itu guru saya pun bilang bahwa soleh itu bukan hanya orang yang ngaji di masjid setiap hari, bukan. Tapi soleh itu artinya memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu. Itu yang disebut dengan soleh. Nah terus ada ketika Bapak tanya gimana di posisi itu, saya juga bingung Pak, karena saya gak pernah ada di posisi sana ya. Cuma kan di poin ini kan gini, kita itu sulit membedakan antara memimpin dan menjabat. Nah ini tipis sekali. Seorang pemimpin itu akan lahir ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Otomatis segala tindakan dan konsekuensi apa yang dia pilih itu seperti memberikan satu kebijakan terhadap dirinya sendiri. Nah ciri seorang pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau enggak gitu akan ngawur menentukan kebijakan. Karena dia merasa bahwa yang diberikan kebijakan itu bukan dirinya, orang lain yang merasakan. Tapi kalau dia menganggap bahwa belajar dari pengalamannya dia memimpin dirinya sendiri, otomatis segala kebijakan yang akan diberikan konsekuensinya akan diterima dengan dirinya sendiri. Nah maka dari itulah kita itu krisis leadership istilahnya. Jadi kalau misalnya saya sendiri pun mempertanyakan, ketika dulu dibilang bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, otomatis lahirlah seorang raja-raja yang memiliki satu kebijakan atau satu nilai-nilai yang sangat luhur yang membuat bangsa ini besar. Nah kalau kita terlena oleh histori itu, kita tak itu sekarang mana tuh buktinya gitu kan. Saya juga pusing, apakah saya harus nunggu Naruto datang kan gitu, karena kita nggak punya figur. Jadi ketika Bapak seperti itulah, saya yakin bahwa masih terseliplah orang-orang luhur dari apa yang sudah memimpin bangsa ini. Ya saya cuma bisa terus mendoakan mudah-mudahan Bapak terus istiqomah dan terus membawa nilai-nilai itu. Karena memang kondisinya sekarang Pak, kalau kita benahi di atas itu terlalu rumit. Jadi ibarat sudah berjamaah. Nah kalau sudah berjamaah kan gitu. Nah daripada kita ribut di atas,
Mending seperti ini kita melihat situasi suasana yang begitu harmoni kan. Jadi kan memang jelas ketika kita melawan suatu ketidaksadaran sama dengan membawa kita dalam ketidaksadaran itu. Itu jelas hukumnya. Nah, kalau lihat sekarang sendiri itu kan juga rumit. Kita mau memberikan argumen juga berat karena banyak kepentingan. Jadi kalau misalnya kita lihatlah bangsa ini itu diciptakan atau dengan tujuan tidak lebih dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial itu sudah tidak memandang figur kamu siapa, tapi mereka mendapatkan keadilan secara sosial. Jadi duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Nggak ada klasterisasi bahwa oh kamu pegawai ini, kamu rumah sakitnya harus seperti ini. Nggak seperti itu nggak adil. Keadilan sosial itu semua mendapatkan satu fasilitas yang sama. Lah itu kenapa tidak terjadi? Tujuan dari luhur pendahulu-pendahulu kita, karena pasti itu runtut pada sila keempat. Jadi kita sendiri tidak pernah menemukan hikmah dari kebijaksanaan, musyawarah. Jadi semua membawa bendera masing-masing, kan konyol Pak itu. Ya mau gimana lagi, kita menghadapin satu situasi sekarang itu adalah jahiliyah modern. Itu tidak dapat dipungkiri. Jadi kalau sudah seperti itu ya semua orang di individu masyarakat ya harus bertanggung jawab terhadap itu. Kita tidak bisa menyalahkan atas dosa siapakah bangsa ini menjadi terpuruk seperti ini. Kita menyalahkan yang atas itu nggak bisa. Semua itu harus ikut berpartisipasi aktif, bukan cuman supporter. Artinya harus memperbaiki diri dari bawah, dari dalam diri kita. Nah, ketika kita memperbaiki diri dari dalam, insya Allah itu akan membawa perubahan sedikit demi sedikit, nggak langsung celing. Tuh lihat ceritanya Sultan Agung ya Pak, di zaman Mataram. Beliau memberontak pertama waktu Batavia. 2 kali beliau memberontak perang, 2 kali itulah beliau gagal. Tapi dia tidak menceritakan kegagalan itu, dia tidak terlena oleh kegagalan itu. Setelah 2 kali dia panggil tuh seluruh prajuritnya, pulang. Balio. Kita nggak kalah, kita menang. Sekarang balik ke rumah masing-masing, tanamkan cinta kasih pada anak-anak kita. Maka kita akan menjadi satu cetak sejarah bahwa bangsa ini bukan bangsa yang kecil. Ajarkan mereka mencintai Ibu Pertiwi. Lahirlah itu turun-temurun, jadilah Pak Karno dan lain-lain. Nah sekarang pun kita juga nggak bisa untuk mendobrak posisi itu. Yang kita bisa adalah melahirkan pionir-pionir baru yang nantinya akan memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Yang berasaskan sila pertama, tauhid. Itu kan sila pertama itu tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau diruntut dari sila keempat itu kenapa tidak ada musyawarah mufakat, berarti kita belum bersatu. Kita masih bergolong-golongan. Nah kenapa belum bersatu? Berarti kita belum adil dan beradab. Kalau ditanya lagi Set, kok belum adil dan beradab? Berarti kita belum benar-benar bertuhan. Kan gitu. Belum dilaksanakan. Nah itu kan sayang gitu. Itu pada memahami dan membuat seperti itu tuh butuh satu rekonstruksi pola pikir yang begitu dalam. Jadi kan utamanya yaitu ketika semua orang ini bertuhan, artinya tidaklah lebih sebuah agama itu diciptakan untuk memperbaiki akhlak kan. Nah kalau sekarang belum baik berarti perlu dipertanyakan, yang salah itu bukan agamanya tapi diri kita, benar enggak kita mempelajarin itu dengan baik atau kita cuma hanya berajaskan bungkus. Kebanyakan kita bukan benar-benar bertuhan. Kita tidak benar-benar menyembahnya, tapi kita menyembah agama, itu yang jadi parah. Nah ketika orang itu memiliki keyakinan yang kuat, tidak butuh didebat-debatkan. Sekarang kan yang unik, keyakinan mana didebatkan dengan keyakinan mana, kan konyol. Itu berarti belum yakin. Masa yakin harus divalidasi? Nah ini kan turunnya satu ritme
zaman kehidupan manusia itu pasti diawali dari bertauhid hingga menyekutukan. Artinya sebetulnya kita ini menyembah berhala-berhala baru tanpa kita sadar. Jabatan, materi itu adalah berhala-berhala baru dalam kehidupan sekarang. Nah, kita belum benar-benar menyembahnya dengan baik. Nah, jadi yang utama diperbaiki adalah tauhidnya. Lah kita kan bingung nih. Ada tuh teman yang bertanya, "Mas, bedanya spiritual dan beragama itu apa?" Kan gitu. Kan banyak tuh. Kalau di kita kan ada yang disebut syariat, tarekat. Nah, ada sirotol mustaqim. Itu kan sama-sama jalan tuh. Artinya ya. Nah, perbedaannya kan yang sulit itu kan kita membedakan itu. Mana sih posisi syariat, mana sih posisi tarekat, dan mana sih posisi sirotol mustaqim. Syariat itu ibarat adalah barier. Istilahnya? Kalau dianalogikan kayak gini. Syariat itu ibarat satu rambu-rambu. Tarekat itu cara kita berjalan. Mau jungkir balik, mau ke belakang terserah orang itu, yang penting nyampe di sirotol mustaqimnya. Lah kita ini sering nggak berjalan tapi mengoreksi orang lain berjalan. Jadi gitu yang terjadi itu. Mengoreksi perjalanan orang lain. Kita tidak fokus pada perjalanan kita sendiri. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Makanya kan saya bilang bahwa teman-teman mau belajar dari manapun, inti dari segala keilmuan, mau dari aspek apa tuh? Matematika, fisika, biologi, arahnya pasti ke tauhid nanti akhirnya. Toh fisika kuantum sudah menemukan bahwa alam semesta ini sebetulnya terjadi dari ruang hampa. 99,99% itu ruang hampa. Tapi kok kita ada, berarti kita ini gaib sebetulnya. Kan itu yang saya ceritakan itu. Nah, dari situ kan terlihat tuh. Nah, dari biologi pun sama. Ketika diteliti, makanya kan harus ada satu keilmuan baru yang disebut konvergensi sains. Berbagai aspek keilmuan harus menjadi satu. Bukan terpisah-pisah kayak sekarang kayak partai kan itu. Ilmu pengetahuan. Jadi milih siapa ilmu pengetahuan yang paling bagus. Fisika yang paling bagus. Ya enggak seperti itu. Biologi paling bagus. Akhirnya mereka tercerai-berai. Tapi kalau mereka bersatu, dia akan memiliki satu makna yang sama esensinya. Itu sama dengan bangsa ini. Bangsa ini terlahir dengan kedikdayaan dan suatu keanugerahan yang luar biasa. Itu karena apa? Tercipta dari beberapa suku yang menjadi satu. Di bangsa-bangsa lain itu satu bangsa menjadi beberapa negara. Di bangsa kita itu berbagai bangsa menjadi satu negara. Itu luar biasa hebatnya. Jadi kalau misalnya lihat dari situ, kompleksitas unsur pembentuk kita itu sangat kompleks. Nah, namun di situ konsekuensinya adalah mudah diadu domba. Dicomotin lah ekosektoralnya. Oh, Jawa itu lebih bagus daripada Sunda. Terus lagi Sunda itu lebih bagus daripada Jawa. Nah, Sunda sama Jawa ini lebih bagus daripada Kalimantan. Gitu terus. Kita itu dipecah-pecah dengan hal-hal seperti itu. Nah, lihat kondisi sekarang, petanya itu adalah kita coba untuk diadu domba dari sektor agama dan suku. Nah, makanya itulah saya berharap bahwa teman-teman tidak melihat secara bentuk fisik, tapi esensi dari penciptaan itu. Seperti kemarin yang kita diskusikan ya, bahwa ketika kita melihat segala sesuatu orang itu hanya tampakan luar, unsur terluar, apa bedanya kita dengan iblis? Karena iblis tidak melihat zat terdalamnya, nurnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat seseorang itu hanya tampakan fisik, nah berarti kita adalah iblis-iblis kecil kan gitu. Sebetulnya ya ini cuman ini ya, yang mudah-mudahan enggak lah. Tapi kita perlu belajar gitu dari iblis. Nah makanya itu Pak, saya berharap akan muncul ya Pak ya, teman-teman baru, teman-teman muda baru ini yang memiliki satu komitmen yang seperti Bapak lakukan. Karena kalau misalnya kita mau ngupek-ngupek di situ tuh banyak sekali kepentingan. Jadi memang bangsa kita ini mengalami degradasi moral yang cukup jauh dari koordinatnya. Nah, untunglah itu kasihnya dan cintanya Allah itu kita masih belum diberikan azab. Kalau sudah diberikan azab itu ya udahlah, goodbye semua. Kan itu kan ada tuh bahwa ketika ada di
kaummu, atau di di surat Al-Baqarah ayat 58 kalau nggak salah. Kurang lebih saya memaknainya ya. Ini substansi saya. Karena mungkin bisa jadi salah. Nanti daripada saya dipanggil MUI. Jadi ketika ada di situ orang-orang kafir dari agamanya, maka aku akan gantikan dengan orang-orang baru yang lebih beriman dan bertakwa. Ya, saya berharap kita adalah orang-orang baru gitu. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Kita terus diberikan kekuatan untuk berupaya memperbaiki diri. Nah kan kalau lihat dari sistem filosofi leluhur kita kan gini, segala apapun di sini itu titipan untuk anak cucu kita. Dan kita harus pegang itu. Enggak kita keruk semuanya sekarang. Kan itu titipan, amanah. Nah kalau kita mulai di posisi itu Pak, jadi sebetulnya kita ini berada pada fase bunuh diri bersama. Kalau nggak ada yang mau bertransform, artinya tidak ada yang mau mengupgrade diri. Lah, ngelihat dari segi inilah misalnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Dulu setiap peradaban zaman manusia itu digantikan karena ada beberapa kesalahan. Di zaman Nabi Nuh itu beliau berdakwah 900 tahun. Ya. Yang ikut cuma berapa segelintir orang. Itu dia hancur leburkan karena apa? Karena sudah tidak bertauhid, menyembah selainnya. Apakah di peradaban kita sekarang tidak sama seperti itu? Sama, cuman wujud berhalanya beda. Kan gitu. Kita lihatlah gitu. Zamannya Nabi Lut dihancurkan karena apa? Adanya kaum Sodom. Sekarang ini mau dilegalkan, kan aneh. Dan beliau menampakkan di permukaan itu sudah sangat masif dan sistematis. Nah kalau kita belajar dari dua indikator itu aja kita sudah mencerminkan seperti itu ya mau gimana lagi. Kalau nggak ada yang mau memperbarui, memulai itu. Nah jadi saya berharap tidaklah lebih tujuan kita bukan masalah hal-hal yang di wilayah jin, perang jin gitu, bukan di situ. Yang lebih urgensi adalah umat manusia itu sendiri. Jadi kan daripada kita sibuk ngurusin jin ya, kan lebih baik ngurusin diri kita sendiri. Lingkungan kita ini mau dibawa kemana kalau seperti ini terus? Karena kan sayang kalau misalnya kita terus-terusan, apalagi kita ikut ya dalam proses mensupporting hancurnya itu semua ya mau gimana lagi. Karena kan posisinya itu saling beradu cepat antara laju kehancuran dan juga laju perbaikan diri. Nah kita kan terakumulasi terus tuh. Nah makanya itu Pak, menurut saya kuatinlah diri kita segimanapun, cobalah gantungan segala apapun hanya kepadanya. Cuman itu. Kalau toh ikut-ikutan juga kayak mau gimana lagi. Kemarin tuh ada teman waktu kita di Jakarta ya, ngobrol bareng-bareng, Mas Ori ini harus maju ke atas biar ini suaranya terdengar gitu. Pak, ibarat kalau misalnya kolam itu udah keruh, kita masuk ya akan keruh juga. Kan lebih baik nunggu kolam yang baru kan gitu. Iya kan percuma, berat. Lebih baik dari sini sedikit-sedikit dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak itu di sana bisa membawa kita sendiri memberikan satu contoh-contoh ya, karena contoh-contoh itu bukan selalu baik, tapi buruk itu bisa menjadi contoh yang baik. Di pengalaman saya itu seperti ini, hingga akhirnya nanti teman-teman ketika nanti lahirnya pemuda-pemuda baru itu, ketika itu terjadi, beliau pasti bisa flashback dulu, ada yang bercerita seperti itu hancur gitu. Kan kita harus mengupdate diri. Karena kesulitan kita udah berjamaah itu Pak, kalau itu dicopot satu yang satunya muncul. Copot satu satunya muncul. Ibarat tanaman ini yang atas ini sudah banyak inang lah. Jadi mau dibersihkan juga gak ada waktu. Satu-satunya cara harus membuat bibit baru. Nah ketika ini bibit ini roboh, bibit baru inilah yang muncul. Nah makanya kalau di Jawa itu ada gending yang biasa dinyanyikan bareng-bareng itu kan. Bambang Wetan. Nah, ayo kita bareng-bareng bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau tanggung jawab kita bersama berarti kita punya satu tugas bersama, yaitu memperbaiki diri aja lah.
Insya Allah dengan kita memperbaiki diri, lingkungan kita pun akan ikut baik. Hukumnya itu sama kayak gini. Apa yang ada di alam semesta itu adalah refleksi apa yang ada di dalam diri kita. Kita ini kalau ada pernah dengar ya, ada jagat gede, ada jagat alit. Jadi kita adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Jadi kan ada yang bilang, kalau kamu ingin merubah dunia, cukup rubah pola pikirmu. Kan gitu. Nah, jadi kita coba untuk merubah mindset kita hingga terlahir suatu pemahaman-pemahaman baru untuk kita semua saling memperbaiki diri. Kalau bareng-bareng itu lebih seru. Jadi kalau saran saya terus aja Pak istiqomah dengan. Jadi gini Pak, terkadang itu seseorang kan gini, orang itu berinteraksi awal itu lewat medan biofil. Jadi berinteraksinya lewat rambatan gelombang. Ketika gelombang dengan frekuensi kita bagus, insya Allah itu mampu mempengaruhi yang lain. Hukumnya pasti seperti itu. Lah daripada kita capek-capek ngoceh di situ ya udah perbaiki energi kita. Tiba-tiba orang itu bisa terresonansi, bisa seperti itu Pak. Jadi uniknya hukum energi itu gitu. Jadi walaupun kita mau menolak gimana pun, ketika energi itu terus terkoneksi, insya Allah itu bisa merubah lingkungan.